mereka adalah kaum, tidak akan celaka siapa yang duduk dengan mereka. Ditambah lagi, jika majelis itu yang dibuat dengan niat yang saleh, punya sanad bersambung dari guru-guru mulia sampai ke Nabi Muhammad, berkahnya banyak banget. Salaku fi manhajin nabawi, mereka lurus Pak, gak mau melanggar Nabi sedikit pun. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi malam yang indah, mudah-mudahan jadi malam yang berkah, mudah-mudahan hadir ruh Nabi Muhammad, hadir ruh aslafun salihin, hadir arwahul malaikah, sehingga malam ini kita menjadi orang yang beruntung berkumpul dengan mereka. Humul gam la yashqa bihim jalisuhum, mereka kata Allah, mereka adalah kaum, tidak akan celaka siapa yang duduk dengan mereka. Siapa yang duduk? Siapa yang dimaksud mereka itu? Duduk dengan mereka itu maksudnya siapa? Kaum yang tidak akan celaka jika duduk dengan mereka. Siapa mereka ini? Tentunya para ulama kita, para habib kita yang ada di depan, dan para solihin. Mungkin ada orang saleh yang tidak kita kenal duduk di belakang, tapi ada pemahaman yang indah. Ketika majelis zikir diadakan, ketika majelis ilmu diadakan, ketika majelis salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diadakan, hadis yang sahih menyatakan datang malaikat. Innalillahil malaika sayyahin. Allah punya malaikat, tugasnya itu mencari majelis zikir. Tugasnya mencari majelis salawat kepada Nabi adalah majelis zikir. Karena tidak ada orang yang bersolawat kecuali menyebut nama Allah. Setiap solawat pasti ada nama Allah. Allahumma salli ala Muhammad, ada nama Allah. Sallallahu ala Muhammad, ada nama Allah. Maka kata Sayyidi Habib Umar, orang yang bersolawat dia mendapat dua, dapat zikrullah, dapat salawat kepada Nabi Muhammad. Sehingga orang yang membaca salawat dapat madad dari dua, dari Allah rahmatnya, dari Nabi syafaatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah punya malaikat tugasnya mencari majelis zikir. Mudah-mudahan majelis kita dihitung majelis zikir. Ketika hadir, ketika menemukan majelis itu, mungkin malaikat heran, di atas gunung ternyata. Saya tadi jalan ke sini, saya takut salah. Masuk, turun, naik, lorong, sampai masuk ke terowongan tol. Saya langsung telepon Habib Abu Bakar. Beb, ini di mana acaranya? Baru kali ini TV Al-Tarim tayang dekat langit, Beb. Jadi mudah malaikat untuk hadir. Ketika hadir di majelis, menemukan majelis zikir, majelis salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka memanggil malaikat yang lain, yang ada di Malang, yang di Pasuruan, di Pandaan, di Surabaya. Halumu ila buqyatikum. Malaikat, teman-teman, ini loh yang kamu cari. Ini yang kamu cari. Maka semuanya mendatangi majelis itu. Ditambah lagi arwahus salihin hadir. Wal Habib Abu Bakar jazahullah khair, ma aqama Allah fi hadzal makan, tidak Allah berikan beliau itu tempat di tempat ini kecuali dengan perintah gurunya. Ini majelis bersambung. Majelis ini sanadnya bersambung dari guru beliau Al-Habib Abdurrahman, dari gurunya dan abahnya Al-Habib Abdurrahman Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir Abdullah, dari ayahnya Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir, terus bersambung
Dari guru ke guru, guru ke guru sampai Rasulullah Muhammad. Kata Habib Umar, majelis zikir yang dibuat dengan niat yang saleh itu pasti berkah. Ditambah lagi jika majelis itu yang dibuat dengan niat yang saleh punya sanad bersambung dari guru-guru mulia sampai ke Nabi Muhammad, berkahnya banyak banget. Berkahnya bertambah. Alhamdulillah majelis ini masuk ke dalam majelis itu. Arwahus salihin insyaallah hadir di sini. Dan kita mohon kepada Allah, Al-Habib Abdullah wal Habib Abdul Qadir bil Faqih hadir di sini. Silsilatus sanad hadir di sini. Ketika mereka hadir, malaikat hadir, arwahus salihin hadir. Kalaupun tidak ada yang istimewa di depan ini, kalaupun tidak ada yang hebat di depan ini, cukup para malaikat, para arwahus salihin itu makhluk-makhluk istimewa. Humul gam la yashqa bihim jalisuhum. Orang yang berzikir adalah orang yang tidak akan celaka. Orang yang hadir di majelis zikir tidak akan celaka mereka. Kenapa? Karena ada makhluk-makhluk yang diridhai oleh Allah. Ada arwahus salihin yang diridhai oleh Allah. Ada para malaikat yang diridhai oleh Allah. Mudah-mudahan tidak pulang kita di majelis ini kecuali semua dosa diampuni. Tidak pulang di majelis ini kecuali diganti kejelekan kita dengan pahala sesuai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buddilat sayyiatikumul hasanat. Diganti, enggak cukup dapat maghfirah. Kejelekan kita diganti dengan pahala. Dari mana kita dapat ini? Hanya majelis zikir yang bisa memberikan ini. La sholah wala haji wala umrah budilat sayyiatikumul hasanat, diganti kejelekan dengan kebaikan hanya di majelis zikir. Ibadah-ibadah yang lain pengampunan didapat, tapi dosa diganti dengan pahala hanya di majelis zikir. Beliau menyebut Sayyidina Umar tadi. Saya enggak mau kalah, saya juga sebut Sayyidina Umar. Pernah Sayyidina Umar ketika hadir majlis bersama Nabi, Nabi bersabda seperti itu, ya ampuni dosamu dan diganti dosa dengan pahala. Langsung Sayyidina Umar bin Khattab seketika itu berdiri. Saksikan ya, saya yang paling banyak pahalanya sekarang. Sekarang nih, nanti Allah alam. Kalau sekarang ketahui saya yang paling banyak pahalanya. Diprotes oleh sahabat. Lihat, itu tidak membuat yang lain marah. Karena sahabat itu dididik oleh Nabi dengan keindahan, akhlak, kebersihan hati. Oh sombong Umar, gak ada itu. Nabi telah berhasil mencetak generasi sahabat menjadi generasi yang indah. Ditegur, Umar, gimana kamu bisa mengklaim dirimu paling banyak pahalanya sekarang? Ada Abu Bakar Siddiq, ada fulan disebutkan sahabat-sahabat mulia. Gimana kamu bisa mengklaim dirimu lebih banyak pahalanya? Apa dasarmu? Apa alasannya? Apa dalilnya? Kalau gak dengar kamu hadis Nabi tadi, diampuni semua dosanya dan diganti dosa itu dengan pahala. Kita dengar semuanya. Apa hubungannya dengan ucapanmu? Saya ketika masuk ke majelis ini, saya yakin saya yang paling banyak dosanya di antara kalian semua. Sebelum masuk nih, saya meyakini saya yang paling banyak dosanya. Ketika Nabi bersabda, dosa diganti dengan pahala, otomatis dong. Tadi saya paling banyak dosanya, sekarang saya paling banyak pahalanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu indahnya majelis ini, maka kita terima kasih kepada Habib Abu Bakar
yang telah mengundang kita semua, menghadirkan kita semua untuk bermunajat, untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak tadi bait-bait syair, di antaranya tawassul dengan Rasulullah, bi Rasulillahi wal badawi wa rijalun min bani alawi talaku fi manhajil nabawi. Dengan Rasulullah mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah. Wal badawi, salah satu aulia yang ada di Mesir ya, Imam Ahmad Al-Badawi, yang karomahnya luar biasa. Tapi di akhir ini banyak orang alergi dengan karamah. Maka ya Allah, kita taruh dulu karamah aulia sampai keadaan enak, baru kita ceritakan lagi karamah aulia. Mau diapakan lagi? Kita cerita karamah aulia, banyak orang yang protes, banyak orang yang ini dan itu. Ya Allah, narham, kasihan mereka, narhamhum. Kita kasihani mereka, ya kita tunda untuk majlis-majlis khusus ya. Walaupun saya inginkan orang-orang yang enggak senang karamah jangan lihat TV Al-Wafa Tarim, supaya darahnya enggak naik, supaya kolesterolnya enggak naik, gulanya enggak naik gitu. Ala kulli hal, bi Rasulillahi wal badawi wa rijal min bani, dan aulia salihin dari Al-Ba'alawi. Bukan 1, 2, 3, wa rijal min bani nawi salaku fil manhajin nabawi. Kenapa mereka jadi orang hebat? Bukan hanya nasab, tapi mereka berjalan di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat mereka istimewa. Salah satu dari mereka rijal, mereka bukan 10, 20, bukan 100, 200, bukan 1000, 2000 rijal. Di Zambal itu kata Habib Abdurrahman As-Saggaf di zamannya, berapa ratus itu, berapa ratus tahun yang lalu Habib Abdurrahman mengatakan di Zambal dikuburkan 10.000 aulia. Zamannya 10.000 aulia. Wasamanun Kutub 80 tingkatnya aktor. Habib Abdurrahman sendiri kutub. Anak-anaknya 13 semuanya kutub dan seterusnya. Berapa itu bertambah sekarang? Salah satu mereka adalah Habib Abu Bakar Sakran. Dalam riwayat Ali bin Abu Bakar Sakran, beliau dikasih semangka. Dikasih semangka. Tapi beliau menolak, tidak memakan semangka itu. Ditanya Habib, kenapa? Apakah semangka haram? Qala, bahkan warada anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam akala bitih. Ada riwayat Nabi makan semangka. Baik, apalagi seperti itu. Tapi tidak sampai kepada kita cara Nabi makan semangka. Makannya ada, cara makannya yang enggak ada. Enggak sampai ke kita. Apa dikupas kulitnya seperti yang disuguhkan oleh Habib Abu Bakar itu di depan Gus Iliyin, atau dimakan, dipegang kulitnya, itu enggak sampai ke kita. Maka daripada saya makan semangka tidak sama dengan cara Nabi makan semangka, lebih baik saya enggak makan semangka. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba kita pikir, Pak, ini makan semangka enggak mau berbeda dengan Nabi Muhammad cara makan. Apakah mungkin orang semacam ini akan melanggar Nabi Muhammad dalam sunnahnya, dalam ibadahnya, dalam amal solehnya? Makan semangka aja enggak mau. Karena mau tanya sama antum ini, ada enggak riwayat Nabi makan bakso? Hah? Kenapa Anda kok makan bakso? Rujak cingur?
Semua kita makan, padahal hal itu tidak dimakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak dilarang memang. Tapi lihat bagaimana kelas mereka Rijal Al-Ba'alawi. Tidak mau makan semangka karena tidak tahu gimana cara Nabi makan semangka. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Salaku fi manhajin nabawi. Mereka lurus, Pak. Gak mau melanggar Nabi sedikit pun. Gak mau menentang Nabi sedikit pun. Tidak mau bermaksiat kepada Nabi sedikit pun. Di antaranya lagi Habib Abdullah Haddad tadi yang dibaca qasidah. Kirillah Syekh Abdullah Al-Madad ya bin Alwi. Habib Abdullah Haddad wa ahmilu nafsi ala iktifa sabilahumu hatta wasadda fi ramli. Saya paksa diriku harus ikut mereka, para sahabat, para salaf, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gadaman ala gadamin, satu langkah demi satu langkah sampai aku mati. Ma sannan nabiyyu sunnatan illa wa arju ana qad amaltu laha. Tidak ada sunnah Nabi satu pun, apapun, kecuali aku berusaha untuk mengikutinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga diriwayatkan semua sunnah Nabi sudah dilakukan oleh Habib Abdullah Haddad kecuali satu sunnah. Apa itu? Rambut Nabi pernah diriwayatkan dalam sirah bainal jummati wal wafrah sampai menepuk pundaknya, artinya rambutnya panjang. Habib Abdullah Haddad dikatakan oleh guru-guru kita ingin mengamalkan sunnah itu tapi takut mungkin di zaman itu rambut panjang menjadi syiarnya orang-orang yang keluar dari manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menunggu kapan waktunya mengamalkan sunnah ini. Subhanallah, karena niat beliau, karena usaha beliau, di akhir umurnya beliau diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak sempat potong rambut, sehingga rambutnya sampai panjang menepuk pundaknya persis dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sempurnalah semua sunnah dilakukan oleh beliau radhiyallahu taala anhum wa radahum. Inilah mereka para salaf kita. Inilah mereka para ulama kita. Inilah mereka para aulia kita. Tidak hanya ilmu yang luas, tidak hanya ibadah yang hebat, tapi cinta kepada Nabi yang luar biasa, cinta kepada Rasul yang luar biasa. Dikatakan si Ahmad Ar-Rifai, Allah, ini karamah tapi sudah mutawatir, tidak ada yang mengingkari kecuali ahlul ghaflah. Si Ahmad Ar-Rifai ketika ziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diikuti rombongan para santrinya, para muhibbinnya, ribuan orang. Beliau memimpin ziarah, Imam Ahmad Ar-Rifai. Ada bait syair, bait qasidah yang ma'ruf. Fi halatil bu'di kuntu ruhi ursiluha. Ketika aku jauh di Mesir, aku kirim ruhku ke Madinah untuk mencium tanah ini. Wahahiyah haikalul asbaqat hadarat. Dan sekarang nih ya Rasulullah, ngomong sama Nabi nih di makamnya. Ya Rasulullah, nih sekarang jasadku udah datang. Famdud yadaka liketahdha bihi syafati. Tolong keluarkan tanganmu supaya bisa aku cium. Keluar tangan Nabi Muhammad, dicium oleh si Ahmad Ar-Rifai. Semua yang hadir melihat tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ribuan orang itu semua lihat, sehingga karomah ini mutawatir karena banyaknya yang menyaksikan
kemudian dikisahkan ke generasi berikutnya sampai ke kita. Dikatakan mutawatir, yang tidak bisa lagi diingkari. Terlalu banyak yang menyaksikan. Tapi lihat si Ahmad Ar-Rifai, setelah kejadian itu apa yang beliau lakukan? Beliau masih takut, Pak. Takut sombong, takut merasa lebih mulia dari yang lain. Nah, karomah begitu hebat. Lihat, karomah begitu istimewa. Tangan Nabi keluar, dicium, disaksikan semua orang. Beliau takut ada sombong, sehingga beliau bersumpah, demi Allah, tidak ada yang boleh keluar lewat pintu setelah ziarah itu Babus Salam kalau nggak salah, kecuali harus menginjak kepalaku. Kepalanya ditaruh di bawah pintu, di lantai, untuk diinjak oleh orang ketika mau keluar, untuk supaya nafsunya tidak ada sombong, mendidik nafsunya ketika terlihat semua orang melihat karomah yang Allah tampakkan kepada beliau. Tapi siapa yang berani nginjak kepala Syekh Ahmad Ar-Rifai? Maka semuanya keluar dari masjid lewat pintu lain, gak lewat pintu situ. Ini kejadian yang dialami Syekh Ahmad Ar-Rifai. Warijal Bani Alawi, ada kejadian yang serupa itu, dan ulama mengatakan kejadiannya lebih afdal dari Syekh Ahmad Rifai. Al-Habib Hamid bin Umar Hamid, Imam Masjid Ba'alawi. Ketika beliau ziarah ke Nabi, gak ada yang kenal beliau. Ziarah begitu hebat, sehingga beliau harus ridha di saf yang terakhir, mengucapkan salam kepada Nabi dari jauh. Penjaga makam Nabi, orang saleh, tertidur, mimpi bertemu Nabi Muhammad. Mudah-mudahan malam ini kita tidur, Allah muliakan mimpi bertemu Nabi Muhammad. Katakan kepada semua orang, aku rindu kepada putraku Hamid bin Umar Hamid. Suruh dia mendekat. Bangun ini orang. Cari saf pertama yang ziarah, fikum Hamid bin Umar Hamid. Ada yang namanya Hamid bin Umar Hamid? Enggak ada. Saf kedua enggak ada. Saf ketiga enggak ada. Sampai saf terakhir, wah Habib Hamid bin Umar Hamid lagi salam kepada Nabi dengan khusyuk, dengan tawadhu, menundukkan kepalanya. Afikum Hamid bin Umar Hamid. Dia menunduk. Ana, saya. Anta sibtu Rasulullah, kamu cucu Nabi, gimana kamu tahu? Langsung si penjaga ini teriak, saksikan semua yang ziarah, aku barusan mimpi Rasulullah dan beliau rindu ingin supaya ini putranya Hamid bin Umar Hamid untuk mendekat di makam beliau. Saya enggak kenal orang ini, yang kenalkan saya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pecahlah barisan itu. Masuklah Habib Hamid bin Umar Hamid ke dekat makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memimpin ziarah yang begitu indah dan begitu istimewa. Para salihin, para ulama mengatakan kejadian Habib Hamid bin Umar Hamid ini Al-Ba'alawi lebih afdal dari Syekh Ahmad Ar-Rifai. Kenapa? Syekh Ahmad Ar-Rifai walaupun tangan Nabi keluar tapi dia minta. Dia meminta kepada Nabi. Tapi Habib Hamid bin Umar Hamid diminta oleh Nabi Muhammad. Dilamar oleh Nabi Muhammad. Beda jauh orang yang melamar dan orang yang dilamar. Ini rijal Bani Alawi, wakam dan berapa banyak para aulia as-salihin. Mudah-mudahan Allah muliakan kita berkat mereka. Allah angkat derajat kita berkat mereka. Para habaib, para ulama yang hadir, Habibana Salim, Masya Allah, dengan usianya, dengan keadaannya, beliau jauh-jauh datang hadir bersama kita. Mudah-mudahan Allah beri kesehatan Habibana Salim Al-Idrus, dan kembali lagi ke sini, ke perjalanan pulang, katanya saya dengar akan pulang ke Mekah Mukarramah. Mudah-mudahan diberi kelancaran, kesehatan, dan kembali lagi ke negeri kita insya Allah dalam waktu dekat. Ma'lutuf wal afiyah. Habibana Abu Bakar
Muladawileh yang begitu semangat dakwah ilallah, membawa amanat dari guru beliau. Mudah-mudahan Allah beri tambahan keberkahan, Allah beri tambahan taufik hidayah, Allah beri tambahan semangat dan ilmu yang berkah insyaallah. Para ulama kita, para habaib kita, para kiai-kiai kita, mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat fi taatillah. Warga masyarakat di desa ini, di ujung dunia ini, Masya Allah, ternyata ada makhluk juga di sini nih. Mudah-mudahan ini jin apa manusia, Beb? Manusia. Masya Allah. Mudah-mudahan maulid ini membawa berkah untuk sampean, Pak. Membawa berkah untuk keluarga sampean. Ketahuilah majelis semacam ini keberkahannya hebat, keberkahannya luar biasa. Beruntung sampean ada majelis ini. Wajib terima kasih kepada Habib Abu Bakar. Lihat berapa habaib, para ulama ini hadir di sini. Masya Allah. Anda bisa melihat mereka satu persatu. Anda bisa menikmati wajah mereka satu persatu berkat Habib Abu Bakar. Kalau enggak ada Habib Abu Bakar, sumpah saya enggak mau ke sini, Pak. Siapa yang mau ke sini nih? Tetapi alhamdulillah berkat beliau, mudah-mudahan desa ini berkah insyaallah. Dimakmurkan insyaallah. Anak-anaknya dia ada anak yang saleh salehah. Rezeki sampean rezeki barakah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mudah-mudahan setiap tahun kita bisa menghadirinya insyaallah, dan semakin ramai, semakin berkah, semakin makmur. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas tailin. Atas nama TV Al-Wafat Tarim kita ucapkan kepada Habib Abu Bakar terima kasih banyak. Beliau juga menjadi jubirnya TV Al-Wafat Tarim, di mana-mana beliau bicara tentang TV Al-Wafat Tarim. Mudah-mudahan TV yang nisbah kepada guru mulia kita Habib Umar menjadi TV yang berkah insyaallah, menyumbangkan untuk umat ini keindahan, kedamaian, ukhuwah, mahabbah, silaturahmi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sailin. Karena masih banyak lagi penceramah kita. Wa insyaallah tadi beliau bilang majlis ini sampai subuh. Alhamdulillah. Dan saya pamit sebentar lagi, saya pulang duluan. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.